untuk semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pemangku mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Ibu Hajah Muhammad SPDIPD serta teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Anjula Rizky Sofia sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan rekan saya Anissa Sosa sebagai pemateri pertama, dan di sebelahnya ada saudari Anissa Miresi sebagai pemateri kedua. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai presentasi kami pada hari ini, di mana kami mengangkat tema pemotongan anggaran pendidikan dan protes mahasiswa, implementasi dari materi ke-8 yaitu wawasan Nusantara. Baik, kita mulai ke materi pertama yaitu saudari Anissa. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait identifikasi masalah. Yang pertama itu Sebelumnya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas, terdiri atas ribuan pulau dengan beragam latar belakang budaya, geografis, dan kondisi sosial ekonomi, memerlukan suatu cara pandang kebangsaan yang mampu menjamin keutuhan dan pemerataan pembangunan nasional. Cara pandang itu diwujudkan dalam konsep wawasan Nusantara yang pada intinya menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang harus dikelola secara adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, berbagai tantangan masih menghadang implementasi prinsip-prinsip wawasan Nusantara, terutama dalam hal keadilan sosial, kesetaraan pembangunan, dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Dalam penelusuran kami terhadap isu-isu aktual yang berkembang sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, ditemukan beberapa permasalahan besar yang saling berkaitan dan menunjukkan bahwa nilai-nilai wawasan Nusantara itu belum sepenuhnya terwujud secara konkret. Nah, di sini ada beberapa masalah tersebut di antara lain. Yang pertama itu ketimpangan pembangunan antar wilayah, di mana wilayah Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, mendapatkan lebih banyak akses infrastruktur, anggaran, dan fasilitas publik dibandingkan wilayah timur seperti Maluku, Papua, dan NTT. Yang kedua ada akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, terutama di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, di mana masih banyak anak usia sekolah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai atau guru berkualitas, serta minimnya tenaga medis dan fasilitas layanan kesehatan dasar. Yang ketiga ada pemotongan anggaran negara pada sektor publik khususnya pendidikan. Kebijakan pemerintah pada awal tahun 2025 yang memotong anggaran pendidikan sebesar 15% telah menimbulkan gelombang protes dari kalangan mahasiswa di berbagai daerah. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kualitas dan keberlangsungan layanan pendidikan, tetapi juga menimbulkan kesenjangan yang lebih dalam, terutama di wilayah yang selama ini sudah termarginalkan. Pemotongan ini dianggap bertentangan dengan amanat konstitusi pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20%. Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20% dari APBN atau APBD untuk pendidikan, serta bertentangan dengan semangat pemerataan dalam wawasan Nusantara. Yang keempat adalah ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana banyak wilayah kaya sumber daya seperti Kalimantan, Papua, dan Sulawesi justru memiliki tingkat kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang tinggi. Manfaat hasil eksploitasi tidak dikembalikan secara adil kepada masyarakat lokal. Kemudian di sini terdapat pemilihan masalah. Dari keseluruhan isu yang telah diidentifikasi tadi, kami memilih untuk memfokuskan proyek Citizen ini pada kebijakan pemotongan anggaran pendidikan nasional sebesar 15% yang dilakukan pemerintah pada awal tahun 2025, beserta reaksi protes mahasiswa
mahasiswa yang muncul di berbagai daerah terhadap kebijakan tersebut. Pemilihan isu ini dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan mendasar. Yang pertama, ada dampak struktural terhadap masa depan bangsa. Pendidikan merupakan sektor strategis yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemotongan anggaran pendidikan secara langsung berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, mengurangi kuota beasiswa, menghambat pengadaan sarana prasarana sekolah, hingga mempersulit pengangkatan guru dan dosen di daerah. Yang kedua, ada pelanggaran terhadap amanat konstitusi. Dalam pasal 31 UUD 1945, negara diwajibkan untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD untuk pendidikan. Ketiga, ada ketimpangan akses pendidikan di wilayah 3T. Kebijakan pemotongan anggaran ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Daerah-daerah ini sebelumnya sudah mengalami kekurangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Dan dengan adanya pemotongan ini, kesenjangan tersebut akan semakin melebar. Kemudian, kesadaran kritis generasi muda. Gelombang protes mahasiswa yang muncul secara nasional merupakan bukti nyata bahwa generasi muda memiliki kepedulian terhadap masa depan pendidikan yang tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Aksi ini bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga bentuk nyata dari tindakan kewarganegaraan aktif yang mendorong akuntabilitas pemerintah. Yang terakhir, ada keterkaitan langsung dengan nilai-nilai wawasan Nusantara. Isu ini sangat relevan dengan prinsip utama wawasan Nusantara karena menyangkut kesatuan sistem pendidikan nasional, pemerataan hak dan kesempatan seluruh warga negara, perlindungan kelompok rentan dan marginal, serta penguatan integrasi dan kesadaran kebangsaan melalui pendidikan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kami memandang isu pemotongan anggaran pendidikan dan respon mahasiswa sebagai salah yang tidak hanya aktual, tapi juga sangat representatif dalam menunjukkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai wawasan Nusantara di tengah dinamika kebijakan nasional yang terus berubah. Pemilihan masalah ini menjadi dasar bagi kami untuk menyusun kajian konstitusional, menganalisis dampaknya terhadap masyarakat, dan merumuskan solusi serta tindakan kewarganegaraan yang bisa dilakukan. Sekian dari saya. Saya dilanjutkan oleh materi saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Pengumpulan data dalam proyek ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, telaah dokumen resmi, dan penelusuran media massal kredibel. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan pemotongan anggaran pendidikan nasional tahun 2025 serta respon masyarakat terutama mahasiswa terhadap kebijakan ini. Baik, di sini ada beberapa sumber data. Sumber data yang pertama yang kami peroleh itu dari dokumen resmi pemerintah, Nota Keuangan APBN 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBN. Selanjutnya ada siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai rasionalisasi anggaran pendidikan. Sumber data yang kedua ada data statistik, yaitu laporan anggaran pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang sering kita dengar dengan Kemendikbudristek. Selanjutnya ada data dari APBN atau APBD yang diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Anggaran. Dan sumber data yang selanjutnya ada dari media massa nasional, artikel dari berita dari Kompas, Tirto, Tempo, dan BBC Indonesia meliputi protes mahasiswa terhadap kebijakan pemotongan anggaran pendidikan pada Januari sampai Maret 2025. Sumber data selanjutnya ada jurnal ilmiah dan kajian akademik, artikel dari Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, serta Jurnal Hukum dan Konstitusi Indonesia yang membahas dampak pemotongan anggaran terhadap pendidikan. Selanjutnya ada wawancara langsung terhadap aktivis pendidikan yaitu Bapak Musahan.
Temuan utama berdasarkan data yang pertama itu ada kebijakan pemotongan anggaran pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan pemangkasan anggaran itu sebesar 109 triliun atau sekitar 15% dari total alokasi sebelumnya. Itu dalam APBN 2025 dengan alasan realokasi dana untuk penanganan defisit fiskal dan pembangunan infrastruktur strategis. Dampaknya terhadap pelayanan pendidikan, menurut data dari Kemendikbudristek itu pemotongan anggaran ini berdampak pada pertama penurunan jumlah beasiswa KIP kuliah dan BOS afirmasi. Yang kedua ada tertundanya pembangunan sekolah dan revitalisasi laboratorium di wilayah 3T. Dan yang terakhir pembatalan program pengangkatan 50 guru kontrak di daerah terpencil. Baik dari respon mahasiswa dan masyarakat, sejak Januari 2025 terjadi gelombang aksi unjuk rasa di mahasiswa di 30 wilayah besar seperti Jakarta, Jogja, Makassar, dan Jayapura. Dari unjuk rasa ini, mahasiswa menuntut untuk dikembalikan alokasi anggaran pendidikan ke posisi minimal 20% dari sesuai dengan amanat Undang-Undang UUD 1945. Selanjutnya ada transparansi dalam prioritas anggaran dan pengawasan anggaran infrastruktur. Selanjutnya ada dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas pendidikan. Baik, selanjutnya ada perspektif akademik dan hukum. Kajian dari Jurnal Hukum dan Konstitusi menegaskan bahwa pemotongan anggaran pendidikan di bawah 20% itu bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 serta melanggar prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar perumusan wawasan Nusantara. Di sini juga ada wawancara tokoh dari Bapak Musahan, aktivis pendidikan yang kami wawancarai pada tanggal 10 April 2025 menyatakan bahwa pemotongan ini bukan hanya soal angka, tetapi soal arah negara. Ketika pendidikan dirasionalisasi demi proyek infrastruktur, kita kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan dasar rakyat. Mahasiswa bergerak bukan semata untuk kampusnya, tapi demi anak-anak di kampung yang mungkin tidak bisa lagi sekolah karena subsidi dicabut. Baik, dari beberapa data yang kami kumpulkan, kami dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pendidikan 2025 ini yang pertama itu melanggar amanat konstitusi dan prinsip wawasan Nusantara. Yang kedua, memicu krisis kepercayaan publik terhadap prioritas kebijakan negara. Yang ketiga, ada memperbesar kesenjangan pendidikan antar wilayah dan antar kelompok sosial. Dan yang terakhir, membangkitkan gerakan kewarganegaraan kritis dari kalangan mahasiswa sebagai aktor strategis demokrasi. Baik, selanjutnya kajian konstitusi dan hukum. Kebijakan pemotongan anggaran pendidikan APBN 2025 itu perlu dikaji secara hukum dan konstitusional. Berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 ditegaskan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemotongan sebesar 15% ini sangat mengurangi alokasi di bawah batas minimal, secara langsung melanggar ketentuan dari undang-undang tersebut. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusan telah memperkuat bahwa anggaran pendidikan adalah mandatory spending yang tidak bisa dikurangi secara sepihak. Selain itu, prinsip keadilan sosial dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan pasal 28C yang menjamin hak warga untuk memperoleh pendidikan harus dijadikan rujuk utama dalam merumuskan kebijakan fiskal. Secara hukum tata negara, keputusan pengurangan anggaran juga tidak mencerminkan asas good governance, yaitu transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan nilai-nilai dasar wawasan Nusantara yang menekan kesatuan, pemerataan, dan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, melanjutkan
menjaga nilai-nilai wawasan Nusantara. Baik, kami menganggap materi ini penting karena pemotongan anggaran pendidikan bukan sekedar soal administrasi keuangan negara, akan tetapi berimplikasi langsung terhadap mobilitas sosial masyarakat, daya saing ekonomi nasional, dan kesetaraan akses pendidikan, terutama di wilayah 3T yang paling rentan. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membahas pemaparan materi pertama mengenai dampak sosial. Pemotongan anggaran pendidikan pada tahun 2025 bukan sekedar berdampak pada aspek pendidikan, akan tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial. Adapun dampak sosial yang dapat kita lihat antara lain, yang pertama, mobilitas sosial masyarakat yang terhambat, terutama keluarga miskin yang sangat bergantung terhadap subsidi pendidikan seperti KIP dan BOS afirmasi. Nah, ketika pemotongan anggaran ini terjadi, maka ada kemungkinan juga bantuan ini berkurang, sehingga kesempatan mereka untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan juga ikut mengecil. Lalu yang kedua, ketimpangan antar wilayah semakin meningkat. Wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal yang sebelumnya sangat susah untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, dengan adanya pemotongan anggaran ini juga mengakibatkan adanya tantangan yang lebih besar pada wilayah 3T tersebut. Lalu yang ketiga, kebijakan ini turut meningkatkan keresahan sosial di masyarakat. Publik atau masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan pada negara sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara Indonesia, terutama pada hak pendidikan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Baik, selanjutnya dampak ekonomi. Dari sisi ekonomi, pemotongan anggaran pendidikan ini dapat dilihat dalam dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Adapun dampak jangka pendek dari pemotongan anggaran pendidikan ini akan mengakibatkan menurunnya daya serap tenaga kerja terdidik karena kualitas pendidikan yang menurun. Lalu dampak jangka panjang dari pemotongan anggaran pendidikan ini akan menyebabkan melemahnya produktivitas nasional karena generasi muda tidak memperoleh kompetensi yang dibutuhkan di pasar global. Baik, selanjutnya dampak pendidikan. Dampaknya pada dunia pendidikan sangat konkret, diantaranya penundaan program digitalisasi sekolah dan pengadaan alat peraga pendidikan. Lalu yang kedua, berkurangnya kuota beasiswa untuk perguruan tinggi dan sekolah vokasi. Lalu yang ketiga, penghentian rekrutmen guru honorer yang justru sangat dibutuhkan di wilayah terpencil atau pedalaman. Selanjutnya, di sini setelah memahami berbagai dampak dari pemotongan anggaran pendidikan ini, perlu kita berikan pula solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan ini agar sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan bangsa. Dalam kerangka Project Citizen ini, kami merumuskan beberapa langkah yang dapat ditawarkan kepada pemangku kebijakan, diantaranya yang pertama, peninjauan ulang prioritas anggaran. Baik, pemerintah atau pemangku kebijakan dapat menunda proyek-proyek infrastruktur yang bersifat non-urgensal dan mengalokasikan kembali dananya untuk pendidikan. Lalu yang kedua, solusi yang kami berikan yaitu efisiensi belanja negara. Di sini pemerintah atau pemangku kebijakan dapat melakukan audit menyeluruh terhadap pembelanjaan kementerian dan lembaga. Nah, khususnya program-program yang tidak terdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga, reformulasi dana transfer daerah. Pemerintah atau pemangku kebijakan dapat mengarahkan alokasi dana pendidikan secara afirmatif ke daerah 3T agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin melebar. Lalu yang terakhir, optimalisasi pajak pendidikan. Di sini pemangku kebijakan dapat mengembangkan mekanisme pajak progresif bagi korporasi besar untuk menambahkan sumber pembiayaan pendidikan nasional. Baik, itulah solusi alternatif yang dapat kami rumuskan dalam proyek Citizen ini. Selanjutnya ada pun refleksi wawasan Nusantara. Isu pemotongan anggaran pendidikan ini menguji seberapa kuat nilai wawasan Nusantara diaplikasikan kita amalkan dalam praktik kebijakan publik. Dalam konteks ini perlu kita tegaskan bahwasannya pendidikan adalah perekat bangsa yang paling penting untuk menjaga persatuan
ideologis dan pemerataan pembangunan. Dan ketimpangan pendidikan merupakan ancaman serius bagi integrasi nasional dan identitas kebangsaan kita. Selanjutnya, tindakan mahasiswa merupakan wujud nyata kesadaran kewarganegaraan dalam menjaga wawasan Nusantara sebagai panduan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memperjuangkan hak pendidikan dan mengawal alokasi berarti kita ikut merawat keutuhan Indonesia. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdalah, Akhiran Mini 111. Di sini saya mau bertanya, apakah ada pemotongan anggaran pendidikan yang serupa di masa lalu di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap sektor pendidikan pada saat itu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari saya, sejauh mana aksi protes mahasiswa terkait pemotongan anggaran pendidikan itu mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai wawasan Nusantara? Perkenalkan, nama saya Ratu Maria, akhiran NIM 009. Pertanyaan saya, apa alasan pemerintah melakukan pemotongan anggaran pendidikan? Yang pertanyaannya itu alasan pemerintah melakukan pemotongan anggaran pendidikan. Nah, di sini alasan pemerintah itu memotong anggaran pendidikan karena keterbatasan dana, pengalihan prioritas, efisiensi anggaran, krisis ekonomi, perubahan kebijakan. Nah, pemerintah mungkin menghadapi keterbatasan dana sehingga perlu memprioritaskan alokasi anggaran ke sektor lain yang dianggap lebih penting. Pemerintah juga memiliki prioritas lain yang dianggap lebih penting seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, atau keamanan. Pemerintah memiliki perubahan kebijakan yang memerlukan pengalihan anggaran ke sektor lain. Nah, ini berdampak itu pada pengurangan fasilitas, jumlah guru dan staf pendidikan, sama kualitas pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya ucapkan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hamdalah yang dengan pertanyaan apakah pemotongan anggaran pendidikan ada yang serupa di masa lalu yang ada di Indonesia dan bagaimana dampaknya pada sektor pendidikan pada masa itu. Bisa kita lihat ya, pada zaman kolonial Belanda kan waktu itu kita masih dijajah, jadi kesusahan akses untuk sekolah. Terus para pemerintahan kolonial itu membatasi aliran dana untuk pendidikan. Jadinya sekolah-sekolah itu sulit untuk maju. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh ada tokoh yang seperti Ki Hajar Ahmad Dahlan dan Van Lith harus mencari dana dari luar untuk bertahan. Terus dampaknya itu dari pemotongan anggarannya, akses pendidikan terbatas karena di daerah terpencil pemotongan anggaran itu menyediakan pendidikan yang semakin sulit. Banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena sekolah tidak mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Selanjutnya ada krisis SDM. Dengan berkurangnya investasi dalam pendidikan, masyarakat pada waktu itu terancam sehingga menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di masa depan. Terus ketidakpuasan masyarakat. Pemotongan anggaran seringkali menimbulkan ketidakpuasan kalangan masyarakat, terutama orang tua yang menginginkan pendidikan anaknya itu lebih baik, sedangkan fasilitasnya itu kurang memadai. Banyak kita ketahui juga, kita udah bayar banyak-banyak, tapi ternyata sekolah itu tidak menyediakan karena kekurangan anggaran. Juga pertanyaan dari saudari Erika Lestari dengan pertanyaan, sejauh mana aksi protes mahasiswa terkait pemotongan anggaran pendidikan mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai wawasan Nusantara? Baik, aksi protes mahasiswa terhadap pemotongan anggaran pendidikan mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dengan nilai-nilai wawasan
berjuang untuk seluruh anak-anak Indonesia yang membutuhkan pendidikan ya teman-teman. Jadi aksi para mahasiswa ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap masa depan bangsa, kesadaran politik dan tanggung jawab sebagai warga negara dan tanggung jawab sebagai warga negara dengan menuntut pemerataan akses pendidikan. Mahasiswa turut menjaga keadilan sosial dan keseimbangan pembangunan yang merupakan inti dari wawasan Nusantara. Kami kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri presentasi kami pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.